Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Tiabdullah dengan NIM 2031003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang para sport atau disabel para sport dengan mengangkat olahraga yaitu amputasi football. Sepak bola amputasi atau amputasi football. Sepak bola amputasi juga dikenal sebagai sepak bola para atau para football, yaitu jenis sepak bola yang dirancang untuk atlet dengan amputasi atau kehilangan anggota tubuhnya. Olahraga ini dimainkan dengan tim yang terdiri dari 7 pemain, termasuk penjaga gawang, di lapangan yang lebih kecil dengan aturan yang sudah dimodifikasi. Pemain menggunakan kruk saat bergerak di sekitar lapangan dan menendang bola yang di dalamnya memiliki bel agar membantu pemain menemukan bolanya. Pertandingan ini diatur oleh Federasi Sepak Bola Amputasi Dunia atau World Amputee Football Federation. Dan terdapat kompetisi serta kejuaraan yang diadakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sepak bola amputasi ini memberikan kesempatan bagi orang dengan disabilitas fisik untuk berpartisipasi dalam olahraga tim yang kompetitif dan memamerkan keterampilan mereka. Klasifikasi pada amputasi football sendiri terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas A1, A2, A3, A4 dengan amputasi ekstremitas bawah, A5, A6, A7, A8 dengan amputasi ekstremitas atas, dan A9 kombinasi amputasi ekstremitas atas dan bawah. Posisi pemain pada amputasi football terdiri dari 7 pemain, salah satunya adalah kiper. Posisi kiper yaitu dengan kondisi amputasi pada salah satu ekstremitas atas. Yang kedua, posisi pemain bertahan, pemain tengah, dan pemain depan, baik penyerang maupun gelandang, yaitu dengan posisi amputasi pada salah satu ekstremitas bawah. Untuk peraturan dari amputasi football sendiri, ada 7 pemain dan 1 kiper, sementara jumlah pergantiannya tidak terbatas. Kiper tidak boleh keluar dari kotak penalti dan tidak boleh menyelamatkan bola dengan sisa tubuh mereka. Lalu tidak ada offside, pemain tidak diperkenankan menyentuh bola dan menghalau lawan dengan krek, serta tidak boleh menghalau bola dengan sisa tubuh mereka. Tidak boleh melakukan tackle, sebagaimana futsal lemparan ke dalam diganti dengan tendangan. Permainan berlangsung selama 2 kali 25 menit, di mana terdapat jeda interval setiap 10 menit di tiap babak. Diperkenankan time out dengan maksimal waktu 1 menit. Di setiap turnamen, sebuah tim maksimal mendaftarkan 15 pemain dan wajib ada 1 penjaga gawang cadangan. Permainan tidak bisa dimulai jika sebuah tim memiliki kurang dari 5 pemain outfield, 1 penjaga gawang, dan 1 penjaga gawang cadangan. Meski pergantian pemain tidak terbatas, maksimal pemain yang diganti adalah 2 pemain dalam 1 kali waktu pergantian. Jika penjaga gawang terkena kartu merah, penjaga gawang cadangan masuk dan pemain outfield dikurangi 1. Selanjutnya, cedera pada amputasi football. Cedera ini disebabkan karena trauma langsung atau benturan langsung pada yang melakukan aktivitas olahraga. Dapat mengalami cedera karena trauma atau benturan langsung yang menyebabkan cedera olahraga akut atau akibat latihan yang berlebih sehingga menyebabkan cedera kronis. Overuse injury adalah cedera yang terjadi akibat proses akumulasi dari cedera berulang-ulang dan baru dirasakan atau diketahui setelah bertahun-tahun melakukan aktivitas olahraga. Kemungkinan cedera yang dapat terjadi pada amputasi football yaitu sprain ankle. Sprain ankle atau pergelangan kaki terkilir merupakan kondisi di mana terjadi penguluran atau robekan pada ligamen atau kapsul sendi yang berperan untuk menjaga stabilitas sendi. Selanjutnya adalah sublukasi sendi. Sublukasi adalah terlepasnya tulang dari kesatuan sendi, tetapi tidak total. Selanjutnya ada dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempat yang seharusnya. Dislokasi sering terjadi pada bahu, pergelangan kaki, lutut, dan panggul. Faktor yang meningkatkan risiko terjadinya dislokasi adalah ligamen yang kendor dan kekuatan otot yang menurun. Selanjutnya ada kram otot. Kram otot adalah kontraksi terus-menerus yang dialami oleh otot atau sekelompok otot, sehingga menyebabkan rasa nyeri. Penyebabnya adalah otot yang terlalu lelah, kurang dalam melakukan pemanasan, adanya gangguan sirkulasi darah yang menyebabkan kram.
Selanjutnya ada fraktur. Fraktur atau patah tulang adalah suatu keadaan yang dialami oleh atlet, yaitu keretakan, pecah, ataupun patah, baik pada tulang maupun tulang rawan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, patah tulang terbagi menjadi patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Selanjutnya ada muscle strain. Muscle strain adalah cedera yang terjadi karena regangan berlebih atau terjadi robekan pada otot maupun tendon. Lalu untuk penanganan fisioterapi pada cedera amputi football ini bisa melalui pemeriksaan dengan melakukan balance test, yaitu tes keseimbangan statis satu kaki dilakukan dengan orang berdiri pada kaki yang tidak diamputasi. Tes keseimbangan dinamis dilakukan dengan subjek berdiri di atas kedua kaki menggunakan prostesisnya. Lalu muscular endurance bisa menggunakan sit up isotonic test dan push up. Lalu untuk intervensinya bisa menggunakan metode RISER, yaitu Rest, Ice, Compressing, Elevation, and Referral. Untuk rest, langkah pertamanya harus segera mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Lalu untuk ice, yaitu pengompresan pada bagian tubuh dengan es yang bisa berfungsi menghentikan pendarahan. Letak bungkusan es atau ice pack pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Lakukan selama 20 menit, 4-8 kali sehari. Selanjutnya adalah compression. Compression bisa dilakukan dengan balutan kain di bagian tubuh yang cedera dan dilakukan terus-menerus selama 24 jam pertama setelah cedera. Namun, dianjurkan agar tidak membalut bagian tubuh yang cedera dengan terlalu ketat agar darah dapat tetap mengalir. Selanjutnya, elevation atau meninggikan. Meninggikan posisi bagian tubuh yang mengalami cedera agar transportasi aliran darah kembali lancar. Ketika mengalami cedera, upayakan meninggikan anggota tubuh yang cedera di atas jantung, sekitar 15-25 cm agar mengurangi pembengkakan. Selanjutnya ada referral. Segera rujuk ke dokter atau fisioterapis apabila mencurigai cedera termasuk parah dan mengganggu aktivitas. 4 hal yang harus dihindari saat cedera, yaitu heat atau pemberian panas pada bagian cedera. Hal ini dapat memicu pendarahan. Lalu pemberian alkohol. Pemberian alkohol meningkatkan pembengkakan. Lalu running atau berlari. Berlari akan memperburuk dari cedera tersebut. Yang selanjutnya ada massage. Massage atau pijatan tidak boleh diberikan pada masa akut karena akan merusak jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.